Om Swastiastu. Pada dasarnya musik Bleganyor itu adalah musik prosesi. Di zaman dulu musik prosesi sampai tercetus ide dari seniman remaja Badung pada saat itu tahun 1986. Saat itu seniman remaja Badung ingin membuat sesuatu dari musik prosesi yang kita kenal adalah Bleganyor itu menjadi sebuah musik seni pertunjukan tanpa mengurangi prosesi itu sendiri. Nah, tercetuslah pada bulan September menjelang Hari Pungutan Badung, menjelang tanggal 20 September. Itu pernah himpunan seniman remaja Badung membuat gebrakan yang luar biasa dengan mengakomodir semua seka-seka yang ada di Kabupaten Badung pada saat itu untuk mengikuti lomba Bleganyor, tetapi tetap bernuansa iringan atau musik prosesi. Yang pertama adalah pos pertama, pos kedua, pos ketiga, pos keempat. Menuju masing-masing pos diadakanlah prosesi seperti yang kita kenal sebelumnya. Prosesi itu diisi dengan gending berjalan pada saat pertama. Nah, dari sana perkembangan Bleganyor dari musik prosesi hingga kita sekarang ini luar biasa ya. Terutama tahun 89 kita membentuk di Banjarbaru, kita membentuk suatu seke yang namanya Seke Remaja Kencana. Nah, di sana dibukukan oleh Bupati Badung pada saat itu, Bapak Salib Putro, yang mengesahkan Segegong Kencana Wibura berdiri tahun 1949. Padahal sebelumnya sudah terjadi ya, tahun 1986, 85, 86, 87, 88 sudah sering kita mengikuti lomba. Sudah sering kita memainkan gamelan itu di masing-masing kantor ke daerah-daerah yang lainnya, tetapi tidak dikukuhkan. Nah, tahun 89 dikukuhkan. Hingga tahun 90 kita membuat gebrakan, kita semua membuat sesuatu. Hari kita mengikuti lomba Bleganyor yang diselenggarakan oleh Kabupaten Badung pada saat itu dengan semangat yang luar biasa. Kita mengikuti lomba itu dan mendapat predikat terbaik pada saat itu. Segegong Remaja Kencana Wibura mendapat juara 1 pada saat itu. Nah, kemudian berkembang musik Bleganyor itu berkembang, yang pada saat tahun 1992 Denpasar itu memisahkan diri dengan Kabupaten Badung karena kota administratif menjadi kota media. Badung pada saat itu menyerahkan semua aset-aset yang ada di kota Denpasar untuk dikelola oleh kota Denpasar, termasuk seke-seke yang ada di kota Denpasar. Nah, pada saat itu Kencana Wibura pada tahun 92 mewakili Badung bagian terakhir sekali, paling akhir dari kebersamaan kita dengan Kabupaten Badung. Gong Remaja tahun 1992 mewakili Gong Kebiar dewasa, dan lomba itu juga mendapat terbaik. Semua materi yang kita dapatkan, yang kita lombakan, semua mendapat juara 1. Nah, di Denpasar kita ingin membuat sesuatu musik Bleganyor, lomba musik Bleganyor yang merupakan musik iringan menjadi sebuah seni pertunjukan yang satu pos, yang satu tempat, tidak ada mengurangi dari kriteria tersebut. Nah, di satu pos itu tercetus pada tahun 1997 kita membuat gebrakan di Denpasar, membuat gebrakan Bleganyor itu mengiringi tari. Nah, mengiringi tari yang pementasannya dilaksanakan di Arte atau Candro seperti sekarang, tetapi tetap nuansanya dan mengiringi tari. Nah, kemudian berkembang lagi tahun 2000 kita pada saat itu membuat gebrakan
penilaiannya satu pos, satu panggung dinilai oleh 4 juri berlainan arah. Satu dari utara, satu dari selatan, satu dari timur, satu dari barat. Itu terjadi pada tahun 2000 ya. Dalam lomba Beganjur Pekan Seni Remaja. Pekan Seni Remaja Kota Denpasar. Dan buat gebrakan. Ternyata gebrakan itu membuat antusias penikmat Beganjur dan penata Beganjur membuat sesuatu tanpa tari, dia harus bergerak seperti tari. Nah, kemudian berkembang, kita dapatkan sekarang Beganjur itu sangat luar biasa. Di dalam kesenian Beganjur, seni pertunjukan Beganjur, kita dapat menyimak bahwa di sana ada dua kegiatan. Satu olahraga, satu berkesenian. Olahraga berkesenian dijadikan satu, menjadilah seni pertunjukan Beganjur yang sangat atraktif. Dan di dalam Beganjur itu ada 3 kesenian yang kita dapatkan. Satu, seni kerautan, musiknya itu sendiri. 2, seni tari, geraknya itu sendiri. 3, seni vokal. Itu dari olahan vokal pemain itu sendiri, tidak boleh menambah pemain lain. Itulah berkembangnya. Kenapa saya bisa jelaskan seperti itu? Kenapa berkembang? Kita di Denpasar tidak pernah diam, tidak pernah berhenti berinovasi, membuat seniman itu menjadi kreatif. Itu kuncinya sebetulnya. Nah, di Banjar Kencana Ugono, Banjarkon Segegong Kencana Ugono tetap mengikuti alur itu karena melihat kondisi seke yang begitu banyak dan keinginan dari masyarakat Banjarkon itu sendiri ingin berubah, ingin maju. Ya, masyarakat tidak pernah diam, tetap memberi dorongan, tetap memberi motivasi sehingga Kencana Ugono itu eksis hingga sekarang. Kalau dari saya yang pertama, mungkin ada generasinya Pak Purno, kemudian Yan Nurdo, ada Ari. Saya tidak dapat bisa menghitung itu berapa generasi yang sudah ada sampai sekarang saat ini. Aduh kalah, sampai ketiba dari posisi yang ya. Nah, dulu di yang matur-matur. Rakyat Kesiman Kota Denpasar. Yang terhormat Wali Kota Denpasar. Ya, tongkat estafet itu selalu berjalan, mungkin dari Pak Kuswandido dulu yang membuat gending, lalu ada Pak Manpurno, Pak Mani, lalu ada Pak Dot Bimbo, adiknya Pak Mani, lalu ada Pak Kumurdo, lagi turun setelah Pak Kumurdo, nah baru ya saya dipercaya untuk artinya berimajinasi lah, untuk bereksplorasi dengan teman-teman pada waktu itu, dan saya sangat menikmati dan sangat-sangat berterima kasih kepada Segegong Kencana Ugono karena di sini tempat awal saya belajar untuk menciptakan gending. Jadi memang benar kalau kita artinya tempat belajar kita di Banjar, kita pun penuh dengan ketulusan untuk menciptakan sesuatu, dan penuh dengan sukacita kita menumbuhkan karya bersama teman-teman. Nah, setelah itu baru ya setelah saya mungkin ada Bayan Suto, adik saya yang kebetulan anaknya Pak Kuswandido, dan tentunya Putu Arya Gusardi juga ada, dan kita menuntut kemungkinan juga adik-adik yang sekarang juga bisa untuk membuat gending di Ruang Remaja Kencana Ugono. Perbedaan antara Beganjur 90-an dengan Beganjur sekarang ya, menurut hemat saya, nah kebetulan saya pernah mencari karya dari Pak Kuswandido ya. Nah, dari sudut pandang karya Pak Kuswandido tahun 92, waktu itu Pak Kuswandido-nya menggarap Beganjur di Banjar Merani ya. Nah, ketika itu saya terkejut
Karena apa pun tahun 92 Pak Suwandinya udah buat karya seperti ini dan nah maksudnya karyanya itu kenceng, nah kulit cencengnya rapi dan sudah tertata dengan apik, dinamika dan juga unsur-unsur melodi dan lain sebagainya. Nah setelah mendengar karya itu saya jengah lah, maksudnya wah Pak Kunya tahun 92 udah buat karya seperti Niki. Nah kalau Tiang yang sekarang membuat karya Belanjur di tahun 2000, pas itu tahun 2020 kalau nggak salah ya. Jadi perbedaan yang signifikan. Jadi sekarang menurut saya, sudut pandang saya, penggarapan Belanjur itu lebih imajinatif ya, lalu kompleksitasnya sangat kompleks. Artinya penggarapan di suatu instrumen itu sangat kompleks sekali sampai menimbulkan warna suara baru atau timbre yang baru, dari ceng-ceng yang ceng sama krak aja ada teng, ada mungkin tok dan lain sebagainya. Jadi menurut saya pengalaman saya di menggarap Belanjur ya, saya tidak jauh-jauh juga dari gending-gending dari Pak Suwanito, cuman saya meramunya sesuai dengan rasa saya sendiri, supaya tidak sama dengan beliau. Jadinya tetap berpijak pada karya beliau, cuman saya kreasikan dan ramu lagi supaya berbeda begitu. Jadi menurut saya ya perkembangan akan selalu ada. Jadi perubahan itu sangat-sangat jelas adanya. Belanjur Suprandana suatu ikonik bagi saya pribadi untuk gong di Banjarbahan ya. Karena gending itu selalu kita lestarikan, tetap kita lestarikan sampai sekarang tahun 2026 ya, dari tahun 97 tetap lestari gending tersebut. Dan tentunya tidak lupa juga kita mengembangkan lagi gending-gending Belanjur Suprandana yang baru. Maksudnya kita tetap berpijak dari gending Melmi Margo tersebut, kita cari utuh seutuhnya, cuman kita lalu buat lagi gending Suprandana yang baru. Ini berkaitan juga dengan idenya Pak Suwanito. Waktu itu kan dengan banyaknya penabuh di Banjarbahan itu bisa menciptakan Belanjur Suprandana. Nah, Belanjur di sana isi suling, ditambahkan instrumen suling dan ditambahkan instrumen riong Komero. Dan sekarang perkembangannya juga sangat bagus ya di Banjarbahan. Nah, kita banyak menghasilkan penabuh dan pas waktu saya menjabat sebagai ketua Switgong Kencana Luno, nah saya juga berinisiatif dan didukung oleh warga semua di Banjarbahan dan juga Pak Lian waktu itu untuk menambah lagi perangkat gamelan Belanjurnya. Kita beli lagi tambahan riong, kita beli lagi tambahan ceng-ceng lagi 8, jadinya ada 16 cakep ceng-ceng, dan semua itu dipakai untuk instrumen Belanjur saja. Jadi kalau tidak salah waktu itu saya menciptakan berapa gending ya? 4 gending Belanjur Suprandana yang ditabuh oleh kurang lebih 60 orang lah. Banyak sekali. Kita artinya merangkul teman-teman untuk bisa ikut berpartisipasi dalam karya itu gitu. Untuk membuat gending kalau tidak salah saya diberikan kesempatan oleh Pak Suwanito dan Pak Kumudo waktu itu. Hari ini gending gitu dari kelas 3 SMA atau saya semester 1 pada saat di isi Denpasar. Kalau tidak salah sekitar tahun
2008-2009 gitu ya. Jadi di sana saya diberi kesempatan yang sangat baik untuk menuangkan gending kepada teman-teman sebaya saya di Banjartahan, dan saya pun dengan senang hati melakukannya. Jadi memang tempat saya untuk memulai membuat gending, ya gending Bleganjur lah, gending Bleganjur pada waktu itu, gending Bleganjur Sunan Danau juga ya pada tahun 2008 atau 2009 tepatnya di Banjargang Kesiman dengan Seke Kencana Wiguna. Selanjutnya mari kita saksikan penampilan dari Sekegong Kencana Wiguna, Banjarkahan, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Duta Kota Denpasar, yang akan menyajikan garapan yang berjudul Rengrong. Jadi Tiang sendiri bergelut di dunia seni ya, dari kelas 3 SD ya. Kalau tidak salah itu umur saya sekitar 7-8 tahun saya sudah bergelut di dunia seni. Kemudian Bleganjur awalnya itu saya di umur 9 tahun kalau tidak salah, itu di kelas 4 SD. Di umur 9 tahun itu awalnya saya belajar pertama itu instrumen reong. Nah, instrumen reong di gending Winangun Marga karya Pak Tut Sorito, ayah saya sendiri. Ya, di sana awalnya saya memulai artinya bergelut di dunia Bleganjur. Dari awalnya gending Melasti Winangun Marga tersebut, kemudian berlanjut lagi saya sekolah di setelah SD saya ke SMP Tapan Denpasar. Di sana saya lebih menekuni lagi tentang kesenian saya dan terutama di Bleganjur. Kemudian di SMK saya sekolah di SMK 5 Denpasar. Nah, di sana lah awal mulanya saya membangun artinya kepercayaan diri untuk memulai sebuah karya Bleganjur itu sendiri. Selain saya sebagai pemain, saya juga memulainya di sana untuk berkarya di Bleganjur itu sendiri. Pada Bleganjur Denpasar 2026 ini kita mengambil konsep atau judul Rengrong. Jadi Rengrong itu berangkat dari konsep gending sebagai artinya dalam konteks ini Bleganjur dalam untuk pemuliaan jiwa, dan pemuliaan jiwa ini merujuk kepada kebahagiaan atau kedamaian sang atma dalam mendengar gending tersebut. Jadi dalam pengaplikasiannya konsep ini dibagi menjadi 3 part, artinya 3 bagian besar, di mana setiap bagian itu diambil dari kegiatan sang atma atau kegiatan jiwa dari seseorang itu dalam kesehariannya. Contohnya seperti di bagian awal kita mengambil konsep dari pikul, kemudian krama berdatangan dan memulai kegiatan mata tekar. Nah, itu konsep di awalnya kegiatan mata tekar itu. Jadi dalam pengaplikasian gerak dan gending merujuk ke konsep memberaya mata tekan tersebut, bertanding dan mebat melawak. Kemudian di bagian setelah itu
kita mengambil konsep religius, di mana religius itu diwakili oleh sesanaran di banyak kesimpulan, sesanaran khas banyak kesimpulan bisa dibilang. Kemudian di dalam pengaplikasiannya tentu ada vokal sesanaran tersebut dan tentu saja sudah diolah sedemikian rupa diikuti dengan pola gerakan sebagaimana ritual tersebut dijalankan. Kemudian di bagian ketiga di sana terdapat keseharian Sang Atma di dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan kesenian. Nah, di mana kesenian ini ada menapuk atau melambal, kemudian ada menari, dan tentu saja ada mengiring. Nah, dalam pengaplikasiannya tentu ada pola-pola yang diolah sedemikian rupa, kemudian pola gerak yang mengikuti alunan dari gending yang terdapat di bagian ketiga. Nah, jadi kesimpulannya Reng Roh itu merujuk kepada bagaimana kita membuat semua insan ikut larut ke dalam penampilan atau pertunjukan berganjur kita yang akan dibawakan nanti, bagaimana penonton dan audiens itu bisa larut, kemudian bagaimana kita membuat selain diri kita sendiri, membuat diri kita senang dan damai, kemudian itu akan menimbulkan kebahagiaan juga pada orang lain. Jadi Reng Roh bisa tercapai, pemulaan jiwa melalui seni berganjur itu bisa tercapai.